Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Besti, kita kembali di Borneo Hari Ini Podcast. Hari ini kita ada narasumber yang luar biasa. Yang biasa kita bahas makanan, ini kita beda dari makanan. Ini hasil kerajinan tangan. Hasil kerajinan tangan, ada sulam tumpar, ada juga nanti hasil tas-tas yang kombinasi dari sulam tumpar, terus kain-kain yang berhubungan dengan batik. Ini juga kita bisa sharing sering-sering bersama Mas Mufti makin oke. Iya. Baik, kita langsung berkenalan dengan Ibu Wisnawati ya Bu ya. Iya, dengan Ibu Wisnawati. Beliau adalah owner dari Ranam Talihan. Nanti Ibu harus cerita nih. Kenapa harus cerita? Karena kita perlu tahu nih. Kenapa Ibu pakai nama Ranam Talihan? Terus historinya Ibu sebelum punya usaha ini apa sih? Kayaknya saya lihat di media sosialnya juga sedang seru-serunya nih Mas Menal. Jadi beliau ini juga TikToker. TikToker di di Balikpapan. Ya. Monggo Ibu bisa cerita tentang usahanya Ibu. Latar belakangnya, terus muncul nama Ranam Talihan ini. Monggo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Nama saya Wisna ya Pak. Iya, Ibu. Sebelumnya saya ini backgroundnya ngajar Pak, ngajar PAUD dan TKTPA. Iya. Ya, kurang lebih 5 tahun. Oh gitu. Karena itu kalau PAUD itu dari pagi jam 7 sampai jam 1 siang. Oke. Terus lanjut jam 1:30 itu sampai jam 6 sore saya ngajar TKTPA. Full Bu ya? Iya, jadi full seharian tapi tempatnya sama, satu tempat gitu ya. Gitu. Di salah satu yayasan. Iya. Kurang lebih 5 tahun saya begitu terus, kok hari-hari begini terus gitu kan. Jadi saya bilang, ya kebetulan anak saya bawa Pak. Iya. Kemarin tuh anak yang satu umur 4,5 tahun, yang satu 2 tahun saya bawa terus ngajar seharian, tapi kan akhirnya capek ya Pak ya. Iya. Jadi saya bilang, kalau begini terus nggak bisa ini. Lagian suami juga otomatis kan kurang nih Pak, kurang di waktu kita di rumah kurang. Ya. Karena saya seharian sudah di sekolah. Iya. Saya cobalah Pak, saya mau kursus jahit ini. Oh jadi belum ada basic jahit waktu Belum itu? ada, dari nol Pak. Oke. Kursus jahit. Tahun 2012 itu atau memang? 2009. 2009. Oh jadi oke. Iya. Tapi nggak selesai Pak, karena saya kursus jahit itu ngambil Sabtu Minggu saat libur sekolah. Oke. Tapi nggak selesai karena sekolah hari Sabtu dan Minggu kadang sering ada pelatihan untuk guru-guru TK gitu. Iya. Jadi putuslah kursus jahitnya. Tapi saya tetap kekeh Pak, saya otodidak. Jadi saya di rumah sudah terima. Dan sayang penghasilan dari PAUD dan TK itu Bu? Keluarga lebih utama. Oke. Luar biasa. Borneo Besti. Saya itu kepinginnya apa sih yang saya bisa di rumah, bisa ngurus anak dan suami, tapi bisa menghasilkan. Oke. Gitu. Nah, kenapa saya pilih jasa? Karena jasa ini kan memang tenaga saya yang dibayar Pak. Tapi kalau saya buka misalnya warung sembako itu kan pasti modal dulu sembako, terus untungnya juga perputarannya sedikit. Lambat, modalnya besar. Iya. Jadi ya saya otodidak, terima jahitan dulu. 2009 itu mulut ke mulut aja Pak. Saya belum pakai ini. 2012. Tapi sudah keluar dari TK PAUD-nya atau masih jalan? Masih Sambil. 2012 saya sudah fokus. resign. Iya. Saya izin resign sama kepala sekolah. Saya mau di rumah aja. Saya mau fokus ngurus anak dan suami, tapi saya usaha sendiri. Alhamdulillah Pak. Jadi awalnya saya jahit baju. Jahit baju itu aja karena kursusnya nggak lulus nih Pak. Nggak lulus atau nggak selesai ya? Nggak selesai. Nah, tapi saya modal nekat itu kan Pak. Sudah dari permak-permak. Terus ada nih
pertama kali ibu-ibu, saya minta jahitkan baju gamis dong. Aduh, bawa contoh deh Bu. Iya, Kayak gitu iya, kan. iya. Jadi bajunya itu yang saya bongkar Pak, saya ceplak gitu. Oke. Tapi jadi prinsip saya tuh saya nggak pernah mau nolak. Kalau saya nggak bisa, saya harus usaha. Oke. Jadi gimana caranya saya harus bisa dengan apa modal ini ya? Jadi customer itu jangan sampai pindah. Sudah punya mesin jahit pada saat itu? Sudah Pak. Oke. Mesin jahit dan mesin obras Alhamdulillah dari mulut ke mulut. Pertama kali saya jahit saya nggak pakai bayaran nominal Pak. Saya dibayar pisang maulin satu sisi, singkong. Ibu tinggal di mana? Saya di kebun Pak, di kilo 11. Oh, iya, iya. Jadi saya belum Luar berani biasa. target. Iya, iya. Jadi nanti itu ada kalau di Facebook saya yang lama itu ada itu Pak hasil dari hasil jahitan Iya, pisang iya. maulin, singkong, kacang panjang. Ini yang cukup menarik ini ya. Gitu. Saya kan nyadar diri Pak, Iya. saya juga jahitan saya masih lagi yang saya Biasa yang menurut Ibu biasa ya. saya anggap orang yang datang ke rumah itu kan itu baru praktek Pak. Iya. Kalau gagal ya kita ganti gitu. Alhamdulillah Respon. ya, Ada respon. responnya bagus Pak. Jadi Nah, itu kan yang lebih bagus kan memang kalau kita promosi itu mulut ke mulut. iya. Customer yang mempromosikan. Iya. Alhamdulillah sudah mulai naik Pak. Banyak sudah yang saya sudah dapat Ibu sendiri memang sendiri pada saat itu. sendiri. Oke. Saya dapat job seragam sekolah, seragam PAUD gitu kan. Iya. Tiap tahun itu ada. Pandemi Oh. nggak ada itu Pak, Iya. nggak ada yang jahit baju seragam. Jadi saya WA-in kepala sekolah yang biasa pesan, Iya. Bu nggak pesan seragam, Bu enggak Bu, soalnya anak murid ini online. Iya. Saya bilang dari pemasukan, mikir keras lah. Akhirnya ya alhamdulillah Pak, ini produk yang tas bordir ini dari produk saat pandemi kemarin. Oke. Karena nggak ada ini kan Pak, Iya. nggak ada pemasukan jahitan. Iya. Yang biasa pesan kebaya wisuda juga nggak ada, di cancel. Baju lebaran nggak ada. Jadi waktu itu produk yang Ibu bikin selain jahit gamis, kebaya juga ya, ada kebaya ya, kebaya wisuda. Seragam pengantin gitu kan Pak, itu nggak ada selama 2 tahun. Jadi saya mikir lagi, sebelumnya ini Pak apron. Apa Bu? Apron atau cermin Apron. masak. Oke. Oh, cermin masak ya. Karena ini kan saya kan lingkungannya UKM nih Pak. Iya. Teman-teman kan kebanyakan kuliner. Iya. Bagaimana caranya supaya saya bisa diterima di teman UKM yang bidang kuliner. Jadi saya bikin apron lah. Tapi Iya. apron kalau polos itu kan banyak kompetitornya Pak. Iya. Jadi saya bikin apron bordir Apron bordir. custom dengan logo mereka Iya. tanpa Tergantung permintaan mereka ya. Terus tanpa minimal order Pak. Walaupun satu tetap saya buatkan. Keren ini, iya. Harga tetap sama. Jadi Ibu ini ya dari situ mungkin kekuatan Ibu ya. Iya. Oke, Jadi saya di situ saya bisa diterima oleh teman-teman UKM yang kuliner. Alhamdulillah apron itu mulai booming. Nah, terus saya juga rambah ini Pak. Tas. Tas bordir itu. Oke. Saya ngangkatnya etnik. Kenapa saya ngangkat etnik? Karena saya kepingin ciri khas lokal Kaltim Pak. Kaltim ya. Sesuai nama brand saya Ranam Talihan. Iya. Ranam Talihan ya. Muncul lah nama Ranam Talihan ini. Filosofinya apa sih Bu? Ranam Talihan ini Bu? Ranam Talihan itu bahasa Kutai Pak. Siap. Ranam itu. Aslinya Ibu dari? Saya Solo Pak, Sulawesi. Sulawesi. Oh. Suami yang Kutai. Iya. Oh jadi, gitu. Ranam Talihan itu bahasa Kutai. Ranam artinya air. Air. Talihan itu ulin. Kayu ulin. Jadi saya sempat di Papua kan Pak. Kalau kayu ulin tuh kalau orang Papua kayu besi. Semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Iya, semakin kena air akan semakin kuat. Iya. Nah, jadi filosofinya saya berharap semoga usaha saya dengan nama Ranam Talihan ini semakin lama semakin kuat dan bisa diterima di mana aja air. Oh. Dengan kekuatan ini Bu ya, dari ulin ini. Iya. Air kan ada di mana-mana. Kemudian Ibu berharap filosofinya adalah semakin kuat ya. Intinya seperti di medan apapun semakin kuat. Nah, seperti pandemi kemarin kan Iya. Pak, banyak kan usaha yang tutup karena pandemi. Ya alhamdulillah justru kita malah naik gitu. Oke.
Siap. Borneo Besti. Masih di Borneo hari ini podcast. Kita nanti tanya-tanya lagi tentang apa sih ranam talihan tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Kita kembali lagi nanti di season berikutnya. 2,000 years later. Borneo Besti masih di Borneo hari ini podcast dengan Mas Mumi, Mas Mufti makin oke. Iya. Masih kita bicara tentang kriya ya. Kerajinan handmade yang dibuat oleh Ibu Wisna. Ini brand beliau adalah Ranam Talihan yang artinya adalah air ulin. Itu bahasa Kutai ya Bu ya. Jadi memang beliau mengambil filosofi dari air yang semakin ulin ini kena air akan semakin kuat. Berharap dari usaha beliau ini semakin banyak istilahnya angin yang berhembus akan semakin kuat lah seperti itu ya. Ibu bisa cerita kah ini produk apa aja Ibu yang Ibu produksi di Ranam Talihan? Ini mungkin salah satunya sal ini ya. Sal ini motif apa Bu? Motif bunga kelubut. Bunga kelubut. Iya. Kenapa Ibu ambil motif bunga kelubut? Khas Balikpapan, Mas. Oke, khas Balikpapan. Mungkin ada lagi Bu yang Ibu mau munculkan ini produknya. Ini ya juga shawl. Ya, shawl. Shawl motif etnik ya, motif Iya. ampik. Jadi ini gini Mas, ini penggantinya kalau biasanya manik-manik ya Mas. Iya. Jadi kadang gini, kalau manik-manik itu kadang kalau untuk Rentan untuk rentan kalau disewa-sewakan. Nah, rusak jadi ya. kebanyakan yang pesan ini untuk ini rumah penyewaan Mas. Oh, rumah penyewaan. Iya. Jadi dia bilang kalau ini kan bisa dicuci itu. Iya, bisa dicuci, Kalau manik dipakai mah, berkali-kali juga aman ya. Gitu. Jadi saya bikin, produk saya ini kebanyakan kan produk custom. Iya. Jadi kalau customer pesan gitu, nanti saya lihat bagus, otomatis saya produksi juga Mas untuk stok di rumah gitu. Walaupun pesennya satu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tidak ada batasan berapa minimalnya Bu ya. Nggak ada. Oh, luar biasa nih Borneo Besti. Bisa dipesan. Ini kalau dari obrolan di awal ini memang beliau ini adalah memproduksi produk custom dari bordir, istilahnya apa Bu? Bordir kreasi Mas. Bordir kreasi, iya. Kenapa bordir kreasi Bu yang Ibu munculkan ini? Kan kalau yang pasaran tuh biasa bordirnya polos ya Mas ya, rata gitu. Kalau punya saya ini bordirnya saya bisa bentuk-bentuk Mas, ukir-ukirnya bisa berbentuk gitu ya. Sesuai dengan apa yang Ibu ini ya, dari sisi warnanya, Iya. Terus sama kualitasnya juga. Jadi ini lebih kuat Mas, lebih tebal. Jadi ini kalau untuk tas saya itu kadang gini Mas, orang Mbak kok harganya sekian ya, cuma bordiran begitu. Tapi saya berani jamin nggak luntur. Ada yang sudah pesan teman-teman yang bordir brand mereka. Jadi ini tas bisa dibordir brand mereka Mas. Misalnya perusahaan apa bisa. Artinya boleh. Bisa custom. Custom ya. Nah terus benang bordirnya memang kita ambil kualitas yang grade A ya Mas ya. Jadi nggak bakalan luntur. Dan dia nggak kadang kalau bordiran tuh tercabut semua gitu Mas. Tapi kalau punya saya ada tulangannya, ada kuncinya. Jadi biar disikat pun nggak ini. Oh, jadi keunggulannya produk Ibu itu di situ ya. Nggak berubut gitu. Iya. Ibu kombinasi dengan ini kan di tas ya Bu ya. Iya. Kombinasinya dengan apa aja sih Bu? Kalau ini kan saya lihat ada batik, ada juga yang ini jenis bahan apa Bu? Ini saya ngangkatnya denim Mas. Denim. Ada berapa jenis Bu yang Ibu hasilkan sudah? Kalau tas macam-macam. Saya juga selempang wisuda Mas. Selempang wisuda nih ya. Bordir Besti bisa lihat nih custom nih. Itu macam-macam, ada yang minta pakai list pita, tergantung permintaan ya Mas ya. Terus renda mahligai untuk baju adat Balikpapan. Untuk pengerjaan untuk ini Bu, selempang wisuda ini berapa lama? Selempang sehari itu bisa 40 piece. Sehari 40 piece? Iya. Jadi kami Ibu dibantu berapa orang? Kalau untuk selempang saya berdua saja. Jadi kalau tagline kami itu Mas adalah desain Anda karya kami. Desain Anda karya kami. Iya. Nah, teman-teman Borneo Besti bisa pesan. Ini ada banyak variasi yang mungkin mau dipesan, mulai dari selempang,
Selempang wisuda, ada juga ini selempang ini apa namanya? Shell etnik sama tas-tas yang custom ya Bu ya. Bisa menyesuaikan mungkin dengan perusahaan atau mungkin dengan maunya customer ya Bu ya. Iya, benar Mas. Itu biasanya Ibu pemesanan berapa lama Bu diproses? Tergantung Mas, kalau misalnya kayak tas ini saya seminggu. Ya. Karena ada proses jahit, tapi kalau selempang itu pesan hari ini besok ready. Wah, luar biasa ini, keren. Iya. Artinya customer nggak perlu nunggu lama. Iya. Ibu udah bisa selesai nih hasilnya. Iya, siap. Kalau dari mutu, Ibu bisa menjamin mutunya. Mutu kami, kualitas kami untuk ranam talihan Mas, untuk bordir nama, Ya. terus produk bordir selempang wisuda dan bordir nama itu sudah mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur. Oke. Sampai ke pelosok-pelosok melalui Shopee dan reseller. Oh, sudah ada di Shopee dan Ya. reseller ya Bu ya. Oke, di Shopee apa Bu ininya? Ranam talihan. Pokoknya ranam talihan Ya. juga. Selain di Shopee Bu, Di TikTok, di TikTok, IG, ranam talihan juga ya. Oke. Jadi bisa diintip-intip nih ya Bu ya. Soalnya Ibu ini juga TikToker nih. Ibu bisa belajar juga nih di apa namanya? Apa yang beliau upload nih bisa dilihat ya kan. Kalau mau pesan custom bisa belajar juga dengan beliau kan Ibu ya. Iya. Mungkin ada lain di FB juga ada Bu ya. FB ada. Kalau di offline-nya Bu di rumah Offline, aja. Offline-nya di rumah aja atau ada di titip-titip rumah di Mas, mana Bu? terus reseller, sistem reseller. Oke, reseller. Tapi kan jumlahnya gimana Bu kalau di reseller? Kalau reseller saya nggak ada ini sih Mas, saya nggak ada batasan minimal. Yang penting dia dia rajin sudah order bolak-balik, otomatis saya kasih harganya di bawah gitu. Kisaran harga nih. Kalau Ya kan bordir pasti Iya. paling tidak tahu lah kisaran harga. Iya. bordir nama untuk nama siswa Ya. mulai 6 ribuan. Oke. Terus karyawan 10 ribuan. Oke. Ya kalau misalnya untuk selempang wisuda mulai harga 75.000 sampai 105.000. 105.000. Oke. Apron bordir harga 85.000. Oke. Tas? Kalau tas range harganya dari 100.000 sampai 400.000. Oh, 100 sampai 400 tergantung besarnya dan kerumitannya Bu ya. Dari bordir apa Bu, custom ya. Iya. Bordir Besti nanti kita kembali lagi di season berikutnya. Kita sharing lagi lah sedikit lagi Bu ya di Borneo Hari Podcast. Baik, Borneo Besti. 2,000 years later. Ya, Borneo Hari ini Podcast masih kita dengan Ibu Wisna tentang kreasi yang dia bikin. Memang tas ini banyak banget. Kalau saya lihat memang yang bordir kreasi yang paling banyak ya Bu ya. Kenapa yang batik ini atau Ibu memang sesuai pesanan aja Bu ininya untuk tas ini? Tas ini kalau untuk yang kreasi bordir kreasi ini memang hasil saya Mas. Kan saya duluan yang bikin. Iya. Terus habis itu sambil saya promosikan ini bisa custom loh gini. Tapi Oke. kalau untuk yang itu kan yang batik itu motif kelubut. Itu kemarin itu ceritanya ada pesan baju seragam Balikpapan, Iya. baju adat Balikpapan, Iya. baju mahligai. Untuk yang laki-laki kan Mas kainnya sayang tuh ada lebih. Iya. Jadi saya sisa kainnya saya bikin lah pas itu. Alhamdulillah itu sudah ada yang keep Mas, sudah ada yang pesan itu sudah baru. pesan ya. Baru bikin. Jadi Mbak ini bagus dong, satu set nih sama bajunya gitu. Iya. Ini baru Mas. Boleh nggak Ibu cerita sedikit tentang strategi pemasarannya Ibu? Mulai dari mungkin Ibu ini kan kalau dari khususnya sih dari bordir yang apa namanya bisa kita custom ya bordirnya ya. Nah itu strateginya gimana Bu? Untuk menjaga produk Ibu untuk bisa masuk ke pasaran luar gitu. Yang pertama kualitas. Kualitas, oke. Kualitas harus dijaga. Terus juga saya pakai yaitu saya kuatkan sistem reseller Mas. Jadi reseller tuh gini, perpanjangan tangan saya. Saya nggak mungkin banyak kolega kan, Iya. kolega saya terbatas gitu Mas.
Kalau dengan adanya reseller, penjualan saya itu bisa sampai ke pelosok-pelosok Oke. melalui reseller itu. Dan yang terbaru adalah melalui TikTok. Oh ya. Jadi saya ini live sambil saya jahit, sambil saya produksi. Saya live. Gitu. Jadi kalau di TikTok itu kita jangan langsung jualan, Mas. Iya. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Lain artis gitu kan, kita ujuk-ujuk jualan orang lari gitu. Iya. Jadi kita jualannya secara halus. Oke. Saya sambil jahit selempang gitu. Jadi alhamdulillah selempang saya ini, Mas, lebih banyak dari Jakarta, dari Bandung, mereka order dari TikTok. Jadi di TikTok itu nggak masuk, gitu. nggak masuk untuk di showcase saya nggak masuk selempang. Jadi kalau dia beli itu beli secara DM. Iya. Karena ya itu saya sambil produksi ini selempang hasil saya. Jadi mereka itu followers saya di TikTok tuh mereka di alam bawah sadarnya sudah ini loh Mbak Ranam ini ternyata aneka bordiran. Aneka bordiran. Jadi kalau mereka ada ingat produk bordir ya pasti ingatnya di Ranam. Palihannya. Begitu. Jadi Ibu sudah menstrategikan seperti itu ya? Iya benar. Kalau di TikTok ya kita jualan secara gitu. Kita soft selling ya Mas ya. Iya. Jadi jangan langsung jualan. Oke. Kadang orang teman-teman itu masih salah kaprah di TikTok tuh. Oh saya masuk TikTok saya live langsung jualan. Kita siapa? Produk kita belum dikenal orang. Kalau dari persentase Ibu penghasilan masuk Bu ya, itu dari reseller sama TikTok di mana Bu? Persentasenya gimana Bu? Kalau reseller alhamdulillah itu jadi gini ya Mas, targetnya Mas saya target pasarnya itu lain-lain. Lain-lain ya, ada target di pasar FB, sendiri ya. Iya, di FB itu lebih apron. Oke. Karena emak-emak lebih banyak. Iya. Terus kalau ini di IG. Ya, untuk tas bordir. Tas bordir. Sama ini kalau selempang. Ya, selempang wisuda ini di IG TikTok, dan TikTok. IG dan TikTok. Tapi banyak TikTok. Oke. Jadi kita tergantung target pasarnya. Nah, terus kalau bordir nama untuk name tag anak sekolah, karyawan. Iya. Ya itu di Shopee. Shopee selempang sama selempang wisuda dan name tag itu di Shopee lebih tinggi. Jadi masing-masing tuh semua juara deh, Mas. Iya. Tergantung targetnya itu. Jadi ya di FB apron yang naik gitu. Iya. Ibu ini kan banyak ya Bu ya jenis yang Ibu bordir ya. Itu nggak perlu ada paten gitu kah khusus atau gimana Bu? Maksudnya Mas ini kan bisa ditiru orang nih. Oh iya. Siap. Itu mungkin strategi itu atau gimana Ibu? Atau memang Ibu punya model yang sudah ada sendiri nanti sebagai master, nanti begitu orang pesan Ibu bisa orderkan. Karena kalau menurut saya juga memang agak sulit juga walaupun bordir Bu ya, walaupun agak bordir kan ini juga seni kan. Ini kan seni ya Bu ya. Gimana tuh Bu yang Ibu tanggapin? Kalau masalah ditiru gitu Mas ya sama kompetitor, saya justru bangga Mas. Berarti saya bisa menginspirasi mereka. Oke. Nah, tapi jadi nggak takut lah ya. Nggak takut. Terus keunggulan dari produk saya ini Mas, ini kan bordirnya saya, yang desain saya, jahitannya saya dari lembaran. Jadi kan bordirnya langsung saya bisa nentukan ini penuh posisinya, posisinya space-nya. Penjahit beda, tukang bordirnya beda Mas. Jadi kadang gambarnya terpotong. Oke. Kalau saya pas pola, sesuai dengan keinginan karena saya sendiri yang bikin gitu. Terus dari segi bordirannya juga alhamdulillah kualitasnya nggak berebut. Yang tadi saya bilang, terus juga kita bisa kreasi ini kan bentuknya lebih kuat. Dari segi kualitas yang paling banyak apa Bu yang dipesan oleh konsumen Ibu? Konsumen sih kalau tas ini ya cuma yang custom ya Mas. Tas custom ya. Kalau yang ini kan untuk saya ikut-ikut bazar. Yang motif Kaltim gitu. Ini kemarin sempat ditawarin Mas untuk ikut kelas ekspor. Cuma ya masih belum berani. Karena produksinya saya masih kapasitas produksinya masih sedikit karena mesinnya kan harus dipakai untuk selempang. Berarti terkendala di alat juga Bu ya. Iya, alat produksi. Iya, karena kan itu juga nanti akan jadi kendala ketika ada orderan yang cukup banyak Bu ya. Dan Ibu juga nggak mungkin dong Ibu harus turun terus kan. Benar. Ibu udah punya tenaga kerja khusus yang bisa bantu
Misalnya maunya ibu seperti ini atau seperti apa? Memang ibu dari awal mengonsep sendiri atau gimana? Iya, konsep sendiri. Konsep sendiri ya. Kalau untuk Artinya yang turun langsung dan menggambar ini sendiri untuk Iya. jadinya seperti apa harus ibu yang turun langsung ya. Iya, benar. Finishingnya juga seperti itu. Luar biasa. Iya. kurang lebih yang bantu saya ada sekitar 12 orang, Mas. Oh. Ibu melibatkan siapa aja itu 12 orang? Orang sekitar di rumah atau saudara ibu atau gimana? Kemarin tuh saya sempat ngadakan pelatihan kursus gratis. Oke, artinya ibu khusus membuka seluas-luasnya buat mereka pelatihan gratis untuk menarik siapa nih yang potensial di situ. Ya, Oke. mereka ikut. Nah, tapi kalau untuk khusus bordir, ini suami saya saja, Mas. Oh gitu. Jadi bordir semua suami, tapi kalau yang untuk menjahit itu ada yang bantu. Oke. Oh berarti khusus ya Bu yang bordir ya. Heeh. Jadi jahit ada yang bordir pun khusus ya Bu. Iya, bordir khusus. Ibu bisa dikontak ibu kemana nih? Kalau ada yang mau pesan-pesan nih, bisa tanya-tanya nih kemana Bu? Di FB Ranam Talihat, Iya. IG Ranam Talihat, Oke. terus di TikTok, Shopee Shopee. Ranam Talihat. Kalau di TikTok itu Ranam Bordir Balikpapan. Nah, Ranam Bordir Balikpapan Iya. TikTok. Nomor telepon ibu yang bisa dihubungi 0853 400 62 468. sekali lagi Bu. 0853 Iya. 400 62 468. Iya. Baik. Bordir Besti pastinya sudah tahu nih nomor teleponnya. Terakhir Bu, siapa orang-orang yang berperan di usaha ibu ini sampai ibu bisa sesemangat inilah? Gimana Bu? Coba ibu jelaskan. Yang paling suami, Mas. Baik. Karena gini, kita ini ibu rumah tangga. Iya, Kita punya tanggung jawab anak dan suami. siap. Kalau suami nggak mendukung, otomatis nggak jalan usaha kita. Luar biasa. Oke. Jadi alhamdulillah suami saya sangat support, anak-anak saya sangat support. Dari awal Bu ya. Dari awal usaha saya, karena memang suami mendukungnya, memang kita kalau bisa kita jadi pengusaha, Ya. amin gitu Amin, ya. amin. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan, Mas, jangan kita yang cari kerja. Oke. Setuju. Jadi suami saya awalnya itu karyawan Iya. salah satu perusahaan. Alhamdulillah Dengan usaha ini? sudah jalan. Suami saya sekarang sama saya wirausaha. Oh, jadi dibantu suami full ya. Jadi full suami yang bordir. Apa nih Bu? Motivasi, mungkin kata-kata atau yang membangkitkan motivasi dari untuk anak-anak muda sekarang atau mungkin UKM yang baru, mungkin seperti itu. Apa nih kata-kata yang memotivasi mereka mungkin? Kalau saya untuk terutama anak saya ada yang bujang ya, Mas. Iya. Saya menyarankan kepada anak saya kalau bisa yuk kita jadi wirausaha. Kita bantu pemerintah dengan kita berwirausaha, kita membuka lapangan pekerjaan. Dengan berwirausaha kita membuka lapangan Iya, pekerjaan. benar. Jadi sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Nah, sekecil Iya. apapun usaha Anda, kita nih ownernya, kita nih bosnya. Benar. Kalau kita karyawan, setinggi apapun jabatan kita tetap Tetap karyawan. anak buah, Iya, karyawan. benar. Iya. Tetap diperintah. Terus kalau wirausaha ini, Mas, siang kita bisa keluyuran, malam kita kerja. Suka-suka kita. Suka-suka kita. Kita masih bisa belajar dengan orang lain, kita bisa berproduksi juga kan. Benar. Borneo Besti, di Borneo hari ini podcast ternyata tidak cukup waktu kita untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu Wisna ini ya. Nanti lain kali kita bisa komunikasi Bu, bisa kerjasama kembali lah ya. Inspirasinya luar biasa. Mudah-mudahan sukses usahanya, tetap langgeng Bu ya usahanya, dan menginspirasi orang banyak. Tetap merangkul masyarakat sekitar. Nah, kita terima kasih banyak waktu sudah Ibu datang hari ini di Borneo hari ini podcast, diinformasikan ke teman-teman yang lain. Ini Borneo hari ini podcastnya yang ada tuh gambarnya udah jelas tuh, yang ada monyetnya bukan yang ada badaknya ya.